Ketika waktumu tiba, akankah kamu memilih untuk mengikuti Tuhan? Hari yang diberkati saudara-saudaraku terkasih. Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God. Every day, amen. Dalam serial televisi Filipina tahun 2025, berjudul Incognito, sebuah tim rahasia dibentuk dari orang-orang yang dipermalukan, disingkirkan, atau ditolak. Mereka yang diberi kesempatan kedua untuk menjalankan sebuah misi penting. Tim ini tidak terdiri dari orang-orang terbaik menurut ukuran masyarakat. Para anggotanya adalah pribadi-pribadi yang terluka, patah hati, atau disingkirkan oleh sistem. Sebagian pernah gagal, kehilangan kehormatan, atau tersesat dalam hidup. Pemimpin tim itu dengan sengaja memilih mereka, bukan karena rekam jejak yang sempurna, melainkan karena keterampilan tersembunyi, ketangguhan, dan potensi yang belum tergali untuk membawa perubahan. Pemimpin itu melihat potensi mereka dan merekrut mereka, bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka dibutuhkan. Hal ini mencerminkan cara Yesus memilih para rasulnya, seperti yang digambarkan dalam Injil hari ini, Markus, bab 3, ayat 13-19. Yesus tidak mencari para ahli Taurat di sinagoga. Ia justru mendatangi perahu-perahu nelayan, meja pemungut cukai, dan jalan-jalan berdebu. Ia memilih nelayan, seorang pemungut cukai, bahkan seorang zelot, orang-orang dengan kelemahan, ketakutan, dan kegagalan. Namun Yesus memandang mereka dan berkata, "Marilah, ikutlah aku." Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah-kisah ini? Pertama, Allah tidak memanggil orang-orang yang sudah layak. Allah melayakkan mereka yang Ia panggil. Para rasul belum siap ketika Yesus memanggil mereka. Petrus akan menyangkalnya, Thomas akan meragukannya, Yudas akan mengkhianatinya. Namun tetap saja Yesus memilih mereka. Seperti dalam Incognito, para anggota tim dipilih meskipun memiliki masa lalu yang kelam. Demikian pula Yesus memanggil kita meskipun kita berdosa. Kedua, Yesus melihat potensi di saat dunia hanya melihat kegagalan. Dunia memberi label orang sebagai rusak atau tidak layak, tetapi Yesus melihat hati yang dapat disembuhkan, hidup yang dapat diubah, dan jiwa-jiwa yang dapat menjadi saksi. Para rasul tidak selamanya menjadi nelayan. Mereka menjadi penjala manusia. Ketiga, setiap panggilan selalu memiliki misi yang lebih besar dari diri kita sendiri. Tim Incognito bertujuan menyelamatkan nyawa, dan para rasul dipanggil untuk menyelamatkan jiwa. Kedua misi itu menuntut pengorbanan, keberanian, dan kepercayaan. Namun misi Yesus melangkah lebih dalam, yakni menghadirkan kasih Allah kepada dunia yang terluka. Saudara-saudari terkasih, bagaimana kita menanggapi undangan Tuhan untuk datang dan mengikutinya? Kita bukan sekadar penonton dalam kisah keselamatan kita. Kita adalah bagian darinya. Setiap dari kita telah dipanggil secara pribadi melalui baptisan. Seperti para rasul, kita mungkin merasa tidak layak. Seperti tokoh-tokoh dalam Incognito, kita mungkin membawa luka dari masa lalu. Namun Yesus memandang kita dan berkata, "Marilah, ikutlah aku." Ia tidak bertanya apakah kita sempurna. Ia bertanya apakah kita bersedia. Semoga kita menanggapi panggilan itu seperti para rasul, meninggalkan ketakutan, alasan, dan keraguan, serta percaya bahwa Dia yang memanggil kita juga akan membentuk, menguatkan, dan mengutus kita. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih karena meskipun kami penuh ketidaksempurnaan, kelemahan, dan keterbatasan, Engkau tetap mengundang kami untuk ambil bagian dalam membagikan kasih-Mu. Anugerahkanlah kepada kami hati yang mau mendengarkan, keberanian untuk mempercayai suara-Mu, dan kerendahan hati untuk berkata ya, meskipun jalan ke depan belum jelas. Gunakanlah kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan bantulah kami agar tetap setia pada panggilan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, saudara-saudari terkasih. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.